Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana merubah PTK menjadi jurnal, dan sekaligus di akhir nanti saya akan praktekkan jurnal yang sudah kita buat disubmit pada OJS atau website jurnal ini. Yang perlu kita siapkan yaitu laporan PTK-nya yang sudah jadi dalam bentuk Word ya. Lalu kita buka OJS jurnal yang kita tuju, contohnya seperti ini. Silahkan dibuka jptbd.uinhas.ac.id. Ini adalah jurnal milik Prodi PPG Uinhas Jember. Kita akan mendownload template-nya dulu. Silahkan di scroll ke bawah. Di sini ada dua template, yang bahasa Inggris dan yang bahasa Indonesia. Silahkan di download yang template berbahasa Indonesia. Nah, setelah muncul seperti ini, silahkan klik file, lalu download. Silahkan download dalam bentuk Word yang atas. Silahkan diklik ini, lalu silahkan di save. Nah, sekarang kita tinggal masukkan PTK kita pada template ini. Jadi tidak perlu membuat pada lembar lain ya, supaya tidak merusak margin atau sistematika yang sudah ada di dalam template ini. Nah, yang pertama kita membuat judul. Silahkan di copy dari PTK-nya. Silahkan di copy, lalu di bagian ini silahkan di enter, lalu di paste di bawahnya ya, paste yang ini biar formatnya mengikuti template. Silahkan ditata huruf kapital depannya saja. Nah, di sini tidak perlu sebenarnya ya, detail seperti ini tidak harus sama persis dengan PTK. Boleh disingkat ya, lembaga dan seterusnya itu dihapus boleh. Pada materi beriman kepada Rasul pada siswa SD. Nah, seperti ini aja tidak apa-apa. Nanti lokasi dan lain-lain dijelaskan pada naskahnya. Lalu penulis pertama silahkan diisi. Ya, ini penulis pertama adalah mahasiswa, penulis kedua adalah dosen, penulis ketiga adalah guru, ya, guru pamong. Lalu penulis 1 dan 2 ini silahkan ditulis kampusnya, nama kampus UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Lalu penulis ketiga ini adalah lembaga guru pamongnya, misalnya dari SMA apa gitu ya, disesuaikan. Nah, corresponding author ini adalah email penulis pertama. Nanti silahkan diisi sendiri. Boleh menggunakan email pribadi, tapi saran saya menggunakan email lembaga ya, atau boleh email belajar.id, silakan. Lalu abstrak nanti kita buat belakangan yang abstrak ini. Sekarang kita membuat bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini diambil dari laporan PTK bab 1 ya, dan bab 2 bagian penelitian terdahulu digabung. Nah, caranya tidak perlu kita menggabungkan secara manual. Seperti biasa kita minta bantu ChatGPT, karena di jurnal itu ada rumus pendahuluan itu meliputi apa saja. Oke, kita buka ChatGPT-nya dulu. Nah, di sini promptnya seperti ini. Buatkan pendahuluan artikel ilmiah ya
sesuai dengan standar jurnal bereputasi. Seperti ini misalnya, ditambah dengan referensi dari jurnal bereputasi ya, yang meliputi yang meliputi ini kita harus buat rumusan artikel yang benar. Jadi pendahuluan di artikel itu ada tata caranya. Ini saya sudah buatkan. Ini adalah komponen pendahuluan yang ada di artikel. Yang pertama itu muncul harus gap teori atau fakta sosial yang ingin diteliti. Lalu penelitian terdahulu ya, atau kajian terdahulu. Lalu tujuan penelitian, argumen penelitian, dan pentingnya penelitian. Minimal 5 ini harus muncul di bagian pendahuluan. Jadi ini kita copy saja, dipaste di sini. Nah, seperti ini. Buatkan pendahuluan artikel ilmiah sesuai dengan standar jurnal bereputasi ditambah dengan referensi-referensi dari jurnal bereputasi dan daftar pustakanya ya. Baru kita paste pendahuluan yang ada di PTK-nya. Nah, pendahuluan ini atau latar belakang ini kita copy semua sampai bawah. Nah, ini silahkan di copy, dipaste di bagian ini ya. Lalu sekaligus ditambah dengan penelitian terdahulu atau kajian terdahulu, tambahi dengan bab 2 di laporan PTK. Nah, ini silakan di copy kajian terdahulunya. Oke, lalu di copy, taruh di paling bawah ya, taruh di paling bawah, dipaste di sini. Oke, setelah semuanya dimasukkan di sini, silahkan klik enter atau klik bagian ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf sesuai dengan rumus yang ada di sini ya. Nah, sekiranya ini terlalu singkat ya, ini bisa dikembangkan masing-masing poin ini menjadi 2 paragraf. Silahkan diperintahkan saja kembangkan setiap paragraf tersebut menjadi 2 paragraf ya, masing-masing menjadi 2 paragraf. Kita klik enter bagian ini ya. Nanti ini akan merevisi. Kalau tadi ada 5 paragraf, maka sekarang akan jadi 10 paragraf. Oke, sekarang sudah jadi 10 paragraf. Tinggal kita copy bagian ini, salin, lalu dimasukkan di bagian template ini ya. Ini silahkan dihapus dulu. Di bagian ini. Oke, nah seperti ini. Lalu kita tata kembali dari atas. Mungkin ada yang kurang tepat ya. Nah, misalnya seperti ini, mencapai KKM silahkan diganti KKTP. Nah, seperti ini, silahkan diedit sampai bawah. Oke, lalu daftar pustakanya tadi belum muncul ya, artinya silahkan munculkan daftar pustakanya.
Oke, sekarang daftar pustakanya ini silahkan di copy dulu ya. Ini daftar pustaka rujukan bagian pendahuluan, silahkan di paste di lembar lain saja, nanti tinggal merubah. Oke, nah sekarang adalah bagian metode penelitian. Kalau di jurnal atau di artikel ini tidak ada kajian teori, rumusan masalah dan lain-lain, itu tidak ada. Ikuti sistematika atau template yang ada di jurnal ini. Sekarang adalah membuat metode penelitian. Silakan langsung dibuka di bagian bab 3. Oke, metode penelitian. Nah, ini terlalu banyak isinya, nanti kita rumuskan dalam jurnal itu kurang lebih antara 3 sampai 4 paragraf saja untuk metode penelitian. Jadi ini di close dulu ya. Nah, sekarang di bagian ini perintahkan seperti ini. Ringkas ya, ringkaskan metode penelitian berikut menjadi 4 paragraf lengkap dengan referensinya ya. Lalu kita shift enter. Nah, sekarang kita copy metode penelitian mulai bagian pendekatan ya sampai bagian akhir, kita copy semua sampai indikator keberhasilan ini. Klik kanan, copy, lalu dipaste di bagian ini, tempel, lalu klik enter atau klik bagian ini. Sekian banyak lembar tadi sudah diringkas menjadi 4 paragraf. Silahkan di copy paragraf ini, lalu dipaste di sini ya. Dipaste, silahkan diedit dari atas, mungkin ada yang kurang sesuai, silahkan diedit lagi, dibaca lagi. Nah, seperti ini. Oke, sekarang metode sudah selesai. Sekarang adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah paparan datanya ya. Isinya data-data hasil penelitian baik kondisi prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Silahkan dibuka di bab 4 di laporan penelitiannya. Bagian gambaran objek penelitian tidak perlu dimasukkan di jurnal, langsung saja ke bagian hasil penelitian. Silahkan di copy dulu bagian ini semuanya sampai siklus 2 terakhir ya, sebelum pembahasan. Nah sampai sini silahkan di copy. Oke. Lalu diperintahkan di sini buatkan hasil, misalnya buatkan 10 paragraf paparan hasil penelitian sesuai dengan standar artikel jurnal ya, bereputasi yang terdiri dari atau yang meliputi titik 2. Nah, di sini buat sub-sub judul supaya nanti tidak dipaparkan jadi satu, misalnya 1 kondisi prasiklus, 2 hasil siklus 1, 3 hasil siklus 2 ya. Lalu setiap ada tabel ubah menjadi misalnya rekap atau grafik. Nah, seperti ini. Karena tadi tabelnya kan panjang sekali, jadi lebih baik dirubah menjadi rekap tabel singkat atau berupa grafik saja.
ya, seperti ini. Lalu shift enter. Tadi sudah kita copy hasil penelitiannya, tinggal kita paste di sini, tempel, klik enter atau bagian ini. Lalu di sini mungkin belum ada grafiknya ya, atau tabelnya ya. Kita perintahkan saja di sini, di setiap hasil siklus 1 dan siklus 2 ditambah tabel rekap nilai ya, seperti ini. Coba kita enter hasil revisinya seperti apa. Oke, sekarang kita masukkan dulu yang atas ya, yang atas paragraf-paragrafnya ini. Nanti kita masukkan tabelnya secara terpisah saja. Mulai kondisi prasiklus tinggal kita copy. Oke, sampai sini. Kita masukkan di jurnal kita. Di sini kita hapus ini. Kita paste di bagian ini. Oke. Sekarang kita tata. Kita kasih subjudul. Ini misalnya 1 ya, seperti ini. Lalu hasil siklus 1, judul kedua. Sekarang judul ketiga adalah hasil siklus 2. Lalu ini tidak perlu, tidak apa-apa, tidak usah dikasih judul, langsung dihapus saja. Nah, ini tinggal penggunaan. Nah, seperti ini. Sekarang kita masukkan tabelnya tadi. Nah, tabelnya tadi karena siklus 1 tabelnya itu di bawah hasil pengamatan menunjukkan. Nah, ini paragraf di bawahnya ini adalah tabelnya. Kita copy tabelnya. Oke, baru kita tata. Ini hurufnya ya, pakai bookman out. Jadi ini tinggal diubah manual. Bookman out. Oke, seperti ini. Punya 12 ya. Kalau ini cukup 11 saja, tidak apa-apa. Lalu ditata bordernya seperti ini. Ini nanti silakan diisi sesuai dengan nama-nama siswa yang sebenarnya. Oke. Lalu Ctrl E supaya di tengah. Nah, ini dikasih judul, tabel 1. Hasil ya, nilai misalnya, atau rekap nilai siklus 1. Oke, ditengahkan. Ini sudah jadi rekap nilai siklus 1. Nah, sekarang ini kita copy aja dulu supaya nanti tinggal merubah judulnya. Ini kita tata. Sekarang siklus 2. Di bawah hasil pengamatan ini kita enter. Ya, judulnya kita paste dulu. Sekarang tabel 2. Rekap nilai siklus 2. Oke, tabelnya kita taruh di bagian bawahnya ini. Tinggal kita copy tabelnya ini. Kita paste di sini. Oke, ini rekap nilai siklus 2. Ganti bookman out. Kemudian ini 11 saja, ditengahkan. Lalu ini di border ya, tengah. Silahkan ditata sedemikian rupa sampai rapi. Nah, seperti ini. Oh ya, ini tadi lupa, jika ini mau diganti T dan TL ini dilengkapi saja. Tadi bisa diperintahkan di sini ya. Ubah T menjadi
tuntas misalnya, dan TL menjadi tidak tuntas misalnya, tidak tuntas. Kita enter seperti ini, nanti tabelnya berubah. Nah ini kan tidak tuntas, tuntas. Nah ini yang benar sebenarnya, nanti silahkan disesuaikan sendiri. Oke, sekarang kita fokus pada bagian selanjutnya, yaitu bagian pembahasan. Nah, bagian pembahasan ini adalah dialog antara temuan dengan teori. Oke, seperti ini. Nah, silakan dilihat di laporan penelitiannya. Jika di sini sudah ada dialog dengan teori, tinggal di copy paste saja. Ya. Nah, masalahnya kalau di PTK Bapak Ibu tidak ada dialog teorinya di sini, tinggal diperintahkan saja di ChatGPT-nya buatkan pembahasan. Misalnya pembahasannya ini ada 6 paragraf ya. Buatkan 6 paragraf pembahasan temuan penelitian berdasarkan hasil penelitian tersebut. Ya, ini tidak perlu kita masukkan hasil penelitiannya karena sudah ada di atasnya. Maka di sini bisa melihat hasil penelitian yang mana yang dimaksud, dilengkapi dengan innote dari jurnal bereputasi dan daftar pustakanya. Oke, seperti ini. Lalu klik enter. Ini adalah temuannya, ini adalah temuan ya. Nah, ini temuan. Lalu bagian ini adalah teorinya. Ini yang disebut dengan dialog temuan dengan teori. Bagian ini juga begitu, sama. Ini adalah temuan dan ini adalah teorinya. Seperti itu seterusnya. Oke. Lalu sekarang kita copy bagian ini semuanya, kita copy saja. Oke, kita salin, taruh di bagian pembahasan ini. Kita hapus dulu, paste di sini. Nah, kita edit. Ini tidak perlu subjudul lagi. Ini dihapus, ya, dihapus. Ya, seperti ini. Nah, pembahasan sudah selesai, pembahasannya sudah selesai dan daftar pustakanya tadi dimasukkan. Nah, daftar pustakanya tadi ini dimasukkan ke bagian daftar pustaka. Oke, salin. Tadi disendirikan ya supaya nanti gampang memasukkannya secara keseluruhan. Oke. Lalu sekarang kita membuat simpulan dan saran. Oke. Dalam membuat simpulan dan saran ini cukup kita copy saja hasil penelitiannya tadi ya. Hasil penelitiannya yang di atas ini silahkan di copy. Nah, mulai ini ya. Silahkan di copy, lalu di ChatGPT-nya diperintahkan saja buatkan simpulan dan saran. Nah, sarannya ini misalnya ini simpulannya 2 paragraf ya, 2 paragraf dan saran kepada kepala madrasah, guru misalnya, dan siswa atau peserta didik ya, sesuai dengan hasil penelitian berikut. Titik 2, shift enter. Lalu hasil penelitiannya tadi silahkan dipaste di sini, dipaste. Oke, lalu klik enter.
Oke, sekarang sudah jadi simpulan dan saran ya. Sekiranya ini kurang, silahkan dikembangkan. Misalnya, ubah simpulan menjadi 2 paragraf dan saran 1 paragraf. Bentar, supaya lebih panjang lagi. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai, tinggal kita copy. Oke, salin. Kita paste di bagian simpulan dan saran. Lalu kita edit. Ini kata simpulan ini dihapus saja. Ya, ini dihapus. Sarannya juga begitu. Nah, sekarang ucapan terima kasih ini adalah isinya siapa-siapa yang berkontribusi ya dalam penyusunan penelitian ini. Boleh kita minta tolong juga, misalnya seperti ini. Buatkan 1 paragraf ucapan terima kasih ya untuk artikel jurnal ya, misalnya kepada kampus UIN khas Jember, kemudian tadi itu lembaganya misalnya SDNY misalnya, lalu guru pamongnya ya, guru pamongnya disebutkan juga namanya lebih baik, misalnya guru pamong siapa namanya dari SMA X, lalu misalnya ini dosen pembimbing namanya siapa, dan seterusnya. Silahkan klik enter. Nah, ini kalau sudah seperti ini silahkan di copy saja, taruh di bagian ucapan terima kasih. Oke, tempel. Nah, ini tapi nanti silahkan diedit ya sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, lalu daftar rujukan. Daftar rujukan ini dihapus dulu, contohnya dihapus dulu. Daftar rujukan yang tadi ini ya, ini dimasukkan semua. Nah, copy lalu ditempel di bagian ini, tempel. Oke, baru kita edit ya. Nah, nanti kalau buku itu nama penulis, tahun, judul bukunya itu miring. Kalau buku, setiap buku itu judulnya yang miring. Tapi kalau jurnal, ini kan jurnal ini. Kalau jurnal yang dimiringkan adalah jurnalnya, nama jurnalnya. Nah, seperti ini. Ini jurnal, berarti nama jurnalnya. Oke, ini jurnal juga. Setelah selesai diedit fontnya atau mana yang miring mana yang tidak, sekarang kita blok karena ini belum urut abjadnya ya. Kita blok dulu seperti ini. Lalu silakan diklik bagian ini sort ya, sort supaya urut sesuai abjad. Oke. Setelah itu jarak antar daftar pustaka ini harus ada jarak, tidak perlu di enter. Caranya klik paragraf, yang ini 0, ini diganti menjadi 6 misalnya, kemudian ini single. Oke, 0, 6 single. Oke, nah ini sudah ada jaraknya. Ini penatanya seperti ini, dibalik ya, yang atas ke bagian ini, luar ini, yang menjorok adalah yang bawah, yang ini digeser. Nah, seperti ini. Oke, ini daftar pustaka sudah selesai. Oke, sekarang kita kembali ke atas lagi, membuat abstrak. Tinggal perintahkan saja di sini, buatkan abstrak
artikel jurnal 150 sampai 200 kata yang meliputi tujuan penelitian, lalu metode penelitian dan hasil penelitian ya. Tambahin begini boleh, latar belakang minimal ini, latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian di atas ada hasil penelitian tadi yang sudah kita masukkan, maka dia sudah bisa melihat mana hasil penelitiannya. Kemudian kita klik enter. Oke, sudah jadi ini ya. Nah, tinggal kita copy abstraknya, kita copy lalu pindah di sini. Paste. Oke, sekarang sudah jadi abstrak bahasa Indonesia. Lalu kata kuncinya, kata kunci itu 3 sampai 5 kata kunci. Ini diambil dari judul. Nah, jadi judul ini coba kita copy saja judulnya. Lalu kita buat kata kuncinya di sini. Oke. Coba sekarang kata kuncinya adalah media matching card ya, ini koma. Lalu hasil belajar, koma. Materi beriman kepada Rasul ya, ini sudah cukup lah, 3 ini cukup. Oke, lalu sekarang kita buat abstrak ini menjadi bahasa Inggris ya. Nah, sekarang di sini perintahkan saja ubah atau terjemahkan abstrak tersebut menjadi bahasa Inggris. Klik enter. Nah, ini sudah jadi abstrak berbahasa Inggrisnya, tinggal kita copy. Lalu ini tinggal dirubah saja atau dipaste di sini. Tempel. Nah, sudah menjadi abstrak bahasa Inggris. Nah, sekarang kata kunci bahasa Inggrisnya juga tadi. Ini tinggal kita copy kata kuncinya. Di sini perintahkan terjemahkan ke bahasa Inggris kata kunci berikut. Tinggal kita paste di sini kata kuncinya. Oke, enter. Oke, sudah jadi. Kita copy kata kunci ini ke bagian ini, kita paste. Oke, sudah jadi. Nah, maka jurnal ini sudah jadi, siap kita publikasikan atau kita submit pada jurnal JPTPD Unhas Jember. Nah, sekarang saya berikan cara singkat bagaimana cara mengupload jurnal ini pada website ini ya. Kita kembali lagi ke website tadi. Oke, sudah. Kita buka di website jurnalnya, kemudian kita klik register ya. Karena kita belum punya akun, untuk membuat akun baru klik bagian ini register. Oke. Lalu ini silakan diisi, khususnya yang ada tanda bintangnya ini wajib diisi. Ya, give name itu nama depan. Si Fulan misalnya. Ini dikosongi saja. Boleh. Lalu afiliasi ini adalah lembaga ya, tulis saja UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Oke, lalu country ini adalah negara, diklik I, lalu pilih Indonesia. Emailnya ini silakan gunakan email yang aktif ya. Ini contoh saja ya.
sifulan@gmail.com. Oke. 87. Nah, seperti ini. Sebaiknya pakai huruf kecil dan angka supaya tidak gagal nanti ya. Atau untuk membedakan mungkin ada nama yang sama. Lalu password silahkan diisi sesuai dengan kombinasi yang mudah diingat. Oke. Ini repeat password, ketik lagi password yang sama dengan ini. Setelah itu ini dicentang semua. Oke. Ini dikosongi saja, lalu ini klik. Nah, bukan robot ya. Ini ada verifikasi sesuai dengan perintahnya ini ya. Kalau ini diminta klik bus misalnya, maka silahkan dicari gambar busnya. Oke, lalu klik register. Akan klik simpan supaya tidak hilang. Nah, oke. Setelah muncul seperti ini, karena kita akan mengajukan jurnal, silahkan klik bagian ini, make a new submission ya, membuat pengajuan baru. Yang ini, yang nomor 2 ini. Oke. Di bagian ini silahkan dicentang semua. Oke. Centang semua ini kosongi saja tidak apa-apa, lalu klik save and continue. Setelah ini silahkan klik upload file yang tadi sudah kita edit. Ya. Silahkan diupload dalam bentuk doc ya atau Microsoft Word ya. Kalau muncul seperti ini silahkan klik artikel teks. Oke, setelah selesai klik save and continue. Nah, sekarang kita isi metadata, judul, abstrak ya, kata kunci dan referensi. Silahkan di copy satu persatu dari jurnalnya. Sekarang judulnya tinggal kita blok, kita copy, kita tempel di sini. Oke. Lalu sekarang abstraknya tinggal kita blok, lalu kita tempel di bagian ini. Oke. Lalu nah, ini silahkan ditambah dengan penulis 2 dan 3 dengan cara add contributor ya. Ini silahkan diisi nama dosennya, emailnya, jika tahu silahkan diisi. Kalau ini tidak diisi, maka nanti editor akan membantu menambah penulis baru ya. Saya skip, silahkan diisi sendiri. Lalu kata kuncinya, kata kunci ya, ini ngisinya satu persatu ya. Di blok satu kata kunci, nah, terus di copy. Nah, di sini dipaste dengan tempel ya. Nah, untuk memisahkan antar kata kunci itu silahkan diklik koma ya, koma. Nah, ini sudah terpisah. Kita masukkan kata kunci kedua, kita paste, klik koma. Oke. Kata kunci ketiga, copy, lalu paste, klik koma. Nah, lalu referensi ini adalah daftar rujukan yang ada di bagian bawah jurnal. Scroll ke bawah, semua silahkan di copy, di blok, lalu di copy. Oke, seperti ini, paste di bagian ini. Nah, oke. Setelah itu selesai, klik ini, save and continue. Terakhir adalah klik finish submission. Klik OK. Nah, maka muncul di sini submission complete dan Bapak Ibu telah mensubmit atau mengupload artikel jurnalnya pada OJS yang dituju, yaitu jptbd.uinhas.ac.id. Silahkan menunggu konfirmasi dari editor, mungkin ada revisi atau bagaimana, itu adalah keputusan dari editor.
Mungkin itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata dan sajian yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.